wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang bagi yang beragama lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu dari modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Jadi di CGP calon guru penggerak ini untuk modul 1.4 saya disuruh untuk berbagi ilmu tentang budaya positif yang sudah saya pelajari. Nanti ibu-ibu kalau ikut CGP mungkin juga sama akan belajar seperti saya. Ya, mungkin Bu Risa ini kalau misalnya ingin mengikuti CGP, monggo Bu Risa. Siap. Ya, semangat. Ya, saya izin share screen ya Bu ya. Sebentar. Apakah layarnya sudah muncul? Belum, Bu Ani. Oh, belum. Sebentar. Sudah? Sebentar. Sudah, Bu. Ya, sebentar. Bentar, mungkin ini sinyalnya. Nah. Ya, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9. Skenario pembelajaran yang akan saya berikan. Yang pertama, langsung aja sambutan dari saya sendiri karena Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir, jadi saya sendiri. Kemudian materinya saya sendiri yang memberikan. Mungkin nanti ada sedikit refleksi, sesi ruang kesempatan bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kemudian penutup. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita tentukan dulu kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta webinar memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tentunya hari ini Ibu yang mau mengikuti tentunya bergembira dulu. Kalau bukan seide, mungkin tidak mengikuti ini. Kemudian yang ketujuh, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang sudah saya pelajari diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, konsep kunci dalam modul budaya positif 1, yaitu tentang disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dipergunakan sama sekali. Disiplin positif, ya, disiplin positif itu pengertiannya adalah menanamkan motivasi yang kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tugas kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini budaya positif itu ya teman-teman, budaya positif itu yang kita inginkan. Itu seharusnya disiplin itu bukan karena paksaan. Jadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Lah, untuk memunculkan disiplin positif itu harus kita gunakan dengan pembiasaan sehari-hari. Lanjut, nggih. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tentu teman-teman sudah tahu poin-poin apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Menurut Ibu Primary Years Program, sikap murid itu diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi untuk menentukan budaya positif itu siswa itu harus bisa melakukan seperti ini ya, sikap-sikap murid yang harus dimiliki mulai dari toleransi sampai berkomitmen. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter. Selain sikap tadi, siswa juga harus punya karakter. Karakter yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi siswa itu harus mempunyai keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu terdiri dari peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keleluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Saya lanjut, nggih. Kemudian yang kelima, the 7 essential virtues. Di sini terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri,
rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang keenam, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini sudah dijelaskan proyek nilai-nilai kebajikan mulai dari kepedulian, keterus-terangan, kebersihan, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Kemudian konsep kunci dalam modul budaya positif yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School, sebentar nggih. Selamat datang Bu Tuti. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Saya lanjut nggih. Konsep kunci dalam modul budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, tadi saya lanjut. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk ini sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini sifatnya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan disiplin itu karena ingin mendapat imbalan, ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi dia melakukan kalau ada imbalannya, tadi dia supaya tidak dihukum. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, karena dia ingin mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi ini juga dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Saya lanjut, nggih. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini berasal dari diri sendiri, muncul dari perasaannya, dia ingin merubah, dia ingin menghargai dirinya sendiri untuk merubah perilakunya. Saya lanjutkan konsep kunci dalam modul budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya di sini Rehan ditanya oleh Pak Guru, mengapa Rehan hari ini terlihat lemas dan pucat? Dalam kasus Rehan di atas, apabila jawaban Rehan ketika ditanya oleh Pak Guru adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal atau makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rehan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, saya lanjutkan. Kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang kedua, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini kebutuhan untuk diterima. Saya lanjutkan. Contohnya, ilustrasi contoh. Ketika Rehan mengambil bekal temannya di sekolah dan guru menanyakan kenapa Rehan melakukan hal tersebut, Rehan menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ini Rehan ini ingin diperhatikan sampai mengambil bekalnya temannya. Kemudian yang ketiga, ketika temannya melaporkan tindakannya, Rehan itu pada Pak Guru dan Bu Guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Rehan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rehan adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang ilustrasi. Saya lanjutkan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi dia butuh pengakuan, ingin harga dirinya. Kemudian kebutuhan ini meliputi
keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Itu meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi untuk kebutuhan pengakuan dan kemampuan ini dia ingin dihargai. Intinya seperti itu. Contoh ilustrasi contohnya dalam kasus di atas, ketika Rehan oleh Pak Guru mengapa mengambil bekal temannya, apabila jawaban Rehan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ini Rehan ini ingin menjadi penguasa teman-temannya tadi dengan mengambil bekalnya temannya. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini bila jawaban Rehan dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Saya lanjutkan, G. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang atau yang dinamakan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan jika tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Intinya di sini yang paling utama adalah kebutuhan senang. Jadi senang, kalau anak-anak belajar di sekolah itu yang paling utama itu senang dulu, senang bersekolah, senang belajar. Itu nanti akan mendapatkan hasil. Contohnya di sini untuk kasus Rehan. Dalam kasus di atas, bila Rehan menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Rehan sudah berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia puas akan perilakunya Rehan tadi sendiri. Perilakunya sendiri itu dia puas. Saya lanjut. Konsep kunci dalam modul budaya positif 4. Di sini ada yang namanya posisi kontrol dan restitusi. Menurut Dr. William Glasser atau Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol di antaranya. Di sini yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, yang ketiga, yang keempat pemantau dan manajemen. Sekarang saya tanya teman-teman, selama teman-teman menjadi guru, di sini posisi teman-teman itu sebagai apa? Monggo. Sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah sebagai teman atau pemantau dan manajer. Saya lanjut, nggih. Posisi kontrol 1 di sini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru ini sering menghubung posisinya sebagai penghukum jika ada muridnya yang salah dengan caranya sendiri. Misalnya disuruh membersihkan kamar mandi, kemudian disuruh menulis di buku sebanyak 100 kali. Kemudian posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid atau siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi misalnya kita dekat dengan murid kita, jadi anak itu kecenderungan dia mau melakukan atau mau mengerjakan tugas apa yang diberikan Bapak Ibu guru itu hanya kecenderungan ke satu, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau bisa seperti ini. Peraturannya apa?
apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini ada catatan atau berbasis data untuk yang posisi pemantau ini. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ketiga, seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diberlakukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini sebagai manajer akan berkata, ini contohnya, apa yang kita yakini, ini kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi yang kelima manajer ini berasal dari unsur intrinsik. Jadi kita gali dari siswanya, bukan dari orang lain. Di sini 5 posisi kontrol. Di situ ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Di situ ada kontrol dari luar juga kontrol diri. Di situ dijelaskan menghindari hukuman. Ya, guru berbuat di situ menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian, membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Ini kalau posisi sebagai penghukum. Kemudian, kalau posisi pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Itu kan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya,
memberontak. Kalau penghukum, siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong karena dia takut dihukum. Kemudian untuk pembuat orang yang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian sebagai teman, ketergantungan. Jadi dia kalau nyaman dengan guru satu ya sudah itu saja. Kemudian yang pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Saya kembalikan lagi itu tadi dari unsur intrinsik, jadi dari dirinya sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kemudian untuk pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, guru meletakkan dirinya sebagai individu dan positif dalam dunia berkualitas. Kemudian di situ murid berkata sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini sering yang dilakukan murid kita kalau di sekolah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ini yang sangat penting sebagai manajer ini. Jadi muncul dari siswanya sendiri. Kemudian dampak pada murid. Kalau sebagai penghukum, itu murid akan mengulangi kesalahannya. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, jadi dia tidak dihargai. Untuk sebagai teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung hanya pada satu guru saja, yang dianggap enak dan dianggap sebagai teman. Kemudian, sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia mau melakukannya, tapi dia ingin imbalan. Kemudian yang ketiga ini sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi solusinya ini untuk sebagai manajer ini dari siswanya sendiri. Jadi dia mengakui kesalahannya, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dia tidak mengulangi masalah itu. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep kunci dalam modul budaya positif 4, yaitu posisi kontrol restitusi. Di modul 1.4 ini saya juga sudah melakukan contoh mengatasi masalah segitiga restitusi. Jadi saya merasa selama ini menjadi guru itu kurang benar. Ya, kita sering menghukum. Ternyata untuk membiasakan murid dalam budaya positif yang dikatakan berhasil itu, kita bisa melalui posisi kontrol dan restitusi. Apa itu restitusi? Ya, di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat bersalah. Jadi dia sadar akan perbuatannya, kemudian solusi apa yang harus dilakukan siswa itu solusi dari siswanya sendiri, bukan dari kita sendiri. Yang dinamakan restitusi atau segitiga restitusi ini mulai dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Kemudian, konsep kunci dalam modul budaya positif. 5 posisi kontrol dan restitusi. Itu terdiri dari 3. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang lain. Gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak akan melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bila bisa menyelesaikan ini, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Di sini contoh menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini, seolah-olah kita tidak menyalahkan anak. Kita tidak menyalahkan anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh kalimat-kalimat yang bisa kita berikan dalam bentuk validasi tindakan. Saya lanjut, nggih. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi dari diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini bentuk pertanyaannya bisa seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bentuk keyakinan. Ini nanti muncul dari anaknya sendiri, dari siswa. Ini Bapak Ibu penutup. Ini tentang modul budaya positif 1.4. Ya, Bapak Ibu, itu tadi contoh budaya positif 1.4. Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu. Jelas. Tidak ada yang. Oh, sudah jelas. Bu Kristi, apakah sudah sebagai guru yang tadi 5 posisi kontrol, Bu Kristi, sudah sebagai apa? Manajer atau penghukum, teman, atau sebagai apa? Kalau saya lihat situasi, Bu Erni, kalau anak-anak lagi enak gitu ya jadi teman, tapi seringnya yang di manajer, Bu Erni. Oh iya, pinter Bu Kristi. Berarti Bu Kristi sudah siap mengikuti CGP ya. Kita sebagai guru karena kurikulum merdeka, jadi kita harus sebagai manajer itu tadi. Ya kita budaya positif itu kita tanya ke anaknya. Kita kan nggak bisa langsung menyalahkan anak dengan mencari solusi melalui restitusi segitiga tadi. Sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu Erni. Nggih, monggo. Bu, itu tadi untuk penerapan disiplin itu kan boleh kita untuk menerapkan disiplin itu memakai imbalan ya. Nah, kira-kira imbalannya ini bentuk sebuah pujian nyata atau tidak nyata, itu sebaiknya ke anaknya itu yang paling baik diberikan model yang bagaimana gitu. Misalnya benda nyata atau kita hanya oh ya, kamu sudah melakukan ini berarti kamu sudah melakukan disiplin, atau kita beri benda misalnya alat tulis atau yang bagaimana? Gini ya Bu, sebenarnya kita memberikan benda itu baik-baik saja. Tadi kan sudah dijelaskan, jadi ketergantungan. Jadi anak itu bisa merubah karena dia ingin imbalan. Nah, di sini yang kita wajibkan itu baik-baik saja, enggak apa-apa sih Bu Risa. Sebenarnya kita memberikan reward itu enggak apa-apa untuk penyemangat, tapi tidak selalu nggih, tidak selalu. Untuk reward itu kita bisa pujian, kemudian bisa berupa benda, tapi tidak sering. Kita ini memunculkan intrinsik, jadi dia melakukan apapun itu atas dasar kesadaran, bukan karena ingin imbalan, ingin reward, ingin nilai yang bagus, seperti itu Bu Risa. Jadi fleksibel saja. Di sini yang kita munculkan itu dari dalam siswa. Dia mau berusaha atas dasar kesadaran dirinya, bukan karena yang lain. Seperti itu Bu Risa. Sudah jelas? Oke, berarti untuk merangsang awal saja nih Bu ya, bisa dilakukan. Iya, merangsang awal. Jika Bu Risa nanti ada kesalahan, misalnya siswanya terlambat, kita kan sebenarnya kan kita langsung, kalau dulu saya itu sudah jadi guru merasa bersalah Bu Risa, karena seringnya itu saya di sana itu ditakuti siswa-siswa, penghukum seperti itu. Ternyata itu malah nggak berdampak positif, malah berdampak negatif seperti itu. Sebenarnya kita ayo kita merubah cara kita. Jika ada masalah, adapun kita bisa melakukan yang namanya restitusi segitiga tadi. Jadi kita cari solusi dengan memvalidasi
siswa, kemudian ditanyakan keyakinan-keyakinan apa yang harus dilakukan dari siswa, itu sebenarnya bukan dari guru, jadi dari dirinya. Apa yang harus dilakukan supaya saya ini bisa berubah, misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian, iya Bu, karena saya tadi bangun karena saya kemarin habis lihat, misalnya lihat bantengan. Kamu tahu keyakinan kelas apa? Keyakinan kan kita sudah membuat ya Bu Risa, keyakinan kelas, misalnya mengerjakan PR itu. Jadi nanti dia sadar dengan dirinya sendiri seperti itu. Kalau kita menghukum, dia hanya jerah 1 kali, tapi nanti dia akan mengulang lagi, seperti itu Bu Risa. Nggih. Nggih, Bu. Oke, sudah paham ya. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu, sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, demikian webinar kecil nggih, webinar kecil tentang modul 1.4 budaya positif. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas bisa bertanya kepada saya, nanti kita mencari solusi bersama-sama, ya. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Pesan satu lagi, kita menjadi guru, paling enggak kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa, yang selalu dirindukan oleh murid, supaya murid kita senang dengan kita dan anak-anak belajar itu merasa merdeka, ya, sesuai kebutuhan yang dimiliki siswa, seperti itu. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Sama Bu Emi, semangat. Ya. Terima kasih Bu Grace, terima kasih Bu Risa. Bu Eka Dian, mana Bu Eka Dian? Nggih. Ya wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih.